107,7 FM Radio Jala Sveva Jaimai. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Kembali Serjun Samudra mengawal Anda di salah satu program talkshow yang dikemas di program Sailor News. Sebuah program tentunya menghadirkan juga narasumber untuk kita sama-sama berbincang-bincang mengenai satuan dan juga tugas dari satuan yang dipimpin oleh narasumber kita di siang hari ini. Nah, Jajamers, terkait juga dengan salah satu kegiatan yang belum lama ini dilaksanakan, yaitu adalah dalam rangka Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut Hardikal ke-79 tahun 2025. Siang ini, edisi hari kedua di bulan Juni 2025, Serjun Samudra akan membahas satu kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan yang berada di gedung B3, tepatnya di lantai 8 Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Sudah hadir bersama dengan kita di sini, edisi spesial Pendidikan TNI Angkatan Laut, ada Kolonel Laut Suplai Muhammad Rohman SE M Terhanla MM CBI, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Kurdik Disdikal. Selamat siang Bapak Kasubdis Kurdik Disdikal Kolonel Rohman. Selamat siang Mas Arjun. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik semuanya. Baik. Salam sehat untuk semuanya. Baik. Habis libur panjang kemarin ya. Baik Mas Arjun. Kembali tetap semangat. Nah, seperti kita tahu bahwa kemarin beberapa hari yang lalu ya, kita baru saja memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal ke-79 di tahun 2025. Sengaja kita ambil tema di siang hari ini tentang akselerasi pendidikan TNI Angkatan Laut menuju SDM, sumber daya manusia unggul. Pastinya ini sesuai juga dengan tema Hardikal dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut yang unggul menuju Indonesia Emas. Dan tentunya ini semakin menggarisbawahi bahwa komitmen TNI Angkatan Laut untuk menghasilkan prajurit-prajurit Jalasena yang unggul, modern, kemudian siap menghadapi tantangan global sesuai dengan visi TNI Angkatan Laut, yaitu membangun sumber daya manusia maritim yang tangguh dan berdaya saing. Tentunya untuk mendapatkan hasil itu semua dibutuhkan suatu pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum pendidikan. Betul Mas Arjun. Kebetulan dari tempat Bapak sendiri, Subdis Kurdik Disdikal yang membahas, yang mengatur semua itu. Betul. Nah, sebelum kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit ataupun juga memperkenalkan dari Subdis Kurdik itu apa, kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa. Silakan Bapak Kolonel. Terima kasih Mas Arjun atas undangannya ke Radio JJM di siang hari ini. Suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi informasi tentang pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut kepada seluruh prajurit tentunya dan juga kepada masyarakat melalui Radio JJM ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Kolonel Rohman. Saya sebagai Kasubdis Kurdik di Disdikal. Sebagai tambahan informasi, di Disdikal itu ada beberapa subdis, salah satunya adalah Subdis Kurdik, di mana Subdis Kurdik ini langsung menangani mengenai masalah kurikulum pendidikan. Jadi seluruh kurikulum pendidikan di TNI Angkatan Laut, Mas Arjun, selain itu juga kursus-kursus dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab Subdis Kurdik dalam rangka menyusun kurikulumnya apabila memang itu belum ada, dan juga menyempurnakan kurikulum tersebut apabila sudah ada. Nah, tentunya kita sempurnakan dan kita susun sesuai dengan teknologi dan hal-hal yang terbaru, serta juga hal-hal yang dibutuhkan dalam organisasi TNI Angkatan Laut. Hal ini semata-mata adalah kita menginginkan bahwa hasil pendidikan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang akan nantinya didinaskan di satuan-satuan TNI Angkatan Laut. Demikian Mas Arjun. Sesuai dengan tadi yang di awal kita buka bahwa visinya dari TNI Angkatan Laut itu adalah menciptakan prajurit-prajurit Jalasena yang tangguh, betul, dan profesional tentunya dan berproyeksi global. Nah, terkait juga dengan dinamika pendidikan TNI Angkatan Laut itu sendiri Bapak,
apakah ada kebijakan atau hal baru nih yang perlu diketahui oleh prajurit TNI Angkatan Laut? Mumpung hari ini ada Bapak langsung, Kasubdis Kurdik Disdikal. Baik, Mas Herjun. Silakan. Kebetulan memang ada hal baru yang lagi in saat ini, yakni baru saja telah diterbitkan surat Telegram Panglima TNI nomor 239. Ini terkait tentang waktu lama pendidikan. Jadi ada kebijakan dari Bapak Panglima TNI tentang pengurangan waktu pendidikan. Pengurangan waktu pendidikan ini di semua strata keperwiraan, baik itu dari mulai Diktukpa, Diklapa, sampai dengan Sesko Angkatan dan Sesko TNI. Namun kali ini kita akan menjelaskan saja tentang pengurangan pendidikan yang di TNI Angkatan Laut. Baik. Kebijakan dari Panglima TNI ini sudah juga diteruskan oleh Bapak Kasal melalui Telegram Kasal nomor 032 tahun 2025. Selanjutnya juga pada tanggal 24 April lalu itu dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Laut, Bapak Kasal juga sudah menyetujui tentang pola struktur pendidikan kita yang baru yang diajukan oleh masing-masing Lemdik, di mana ada Akademi Angkatan Laut, Kodik Latal, dan juga Seskoal. Adapun jenis-jenis pendidikan yang dimaksud adalah di AAL itu yang awalnya pendidikan taruna itu selama 4 tahun, nanti akan dirubah menjadi 3 tahun taruna dan 8 bulan pasis. Berikutnya untuk Kodik Latal, di situ ada 3 program pendidikan, di mana Diktukpa yang awalnya 8 bulan menjadi 5 bulan, dilanjutkan dengan Dikspespa yang awalnya 6 bulan menjadi 3 bulan. Namun di Dikspespa ini ada kekhususan untuk Dikspespa Hidros tetap waktunya 6 bulan karena Dikspespa Hidros ini mempunyai persyaratan khusus. Jadi dia harus tersertifikasi oleh IHO atau International Hydrography Organization. Jadi kita tetap mengikuti dari sana sehingga waktunya tetap 6 bulan. Untuk Diklapa dari 6 bulan menjadi 4 bulan, dan yang terakhir adalah Diktek Seskoal yang awalnya 10 bulan menjadi 4 bulan. Dan khusus untuk Diktek Seskoal ini bisa dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Itu Mas Jarjun mungkin pendidikan-pendidikan yang harus kita sesuaikan sesuai dengan Telegram Panglima TNI dan Bapak Kasal. Baik. Itu berlaku mulai tahun ini. Betul, tahun ini. Jadi untuk bulannya atau begini, seumpamanya ada salah satu pendidikan yang sudah dimulai di bulan Januari. Betul. Pada waktu itu belum keluar peraturan baru ini. Belum. Nah, sudah berlakukah untuk yang sedang berlangsung ini atau bagaimana? Atau sudah mulai berlaku nanti setelah itu? langsung diberlakukan. Betul. Contohnya salah satunya yang besok akan ditutup oleh Bapak Kasal. Betul, Mas Herjun. Jadi yang sedang berlaku saat ini adalah Diktek Seskoal yang awalnya 10 bulan, yang harusnya nanti selesainya di bulan Oktober, tapi kan mereka nanti selesai di bulan ini, di bulan Juni. Jadi mereka memang relatif hanya 4 bulan sesuai dengan Telegram yang terbaru dan langsung kita operasionalkan. Baik. Nah, ini terkait juga dengan Subdis Kurdik ini sendiri nih. Untuk penentuannya kurikulum pendidikannya bagaimana Bapak? Kan harus menyesuaikan lagi nih. Terkait dengan yang tadinya dari 6 bulan menjadi 4 bulan, kemudian yang harusnya tadi 10 bulan menjadi 5 bulan atau menjadi 4 bulan. Bagaimana? Untuk menyusun kurikulumnya itu sendiri, Bapak? Tentu saja kurikulum di seluruh lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut pasti mengalami penyesuaian. Dan kebetulan saya selaku Kasubdis Kurdik langsung memimpin penyesuaian itu, bersinergi dan langsung bekerja sama dengan masing-masing Lemdik, baik itu AAL, Kodik Latal, dan Seskoal. Untuk Taruna AAL itu masa pendidikannya dikurangi 4 bulan, Mas Arjun, jadi 3 tahun plus 8 bulan. Dengan total SKS 147 SKS. Jadi untuk AAL tetap bisa mendapatkan gelar vokasi, sarjana vokasi. Sedangkan untuk di Kodik Latal
Untuk Dikspespa itu dikonversi menjadi 16 SKS Hmm. dan Diklapa menjadi 21 SKS. Hmm. Untuk Dikrek Seskual Hmm. itu dikonversi menjadi 22 SKS Hmm. dan bila digabungkan dengan pengakuan atau longitudinal pendidikan sebelumnya Dikspespa dan Diklapa total mencapai 58 SKS. Jadi itu cukup untuk program magister terapan. Jadi perubahan ini tidak hanya pada waktu pendidikannya saja, Mas Iya. Erjun, tapi juga memastikan lulusan tetap memiliki kualitas akademik dan vokasional sesuai standar nasional. Demikian, Oke. Mas Erjun. Jadi sudah tetap mematuhi ataupun juga sesuai dengan aturan dari standar-standar yang sudah ditentukan itu ya. Betul. Kalau seumpamanya tadi dari 6 bulan menjadi dari 10 menjadi 4 bulan, kemudian juga untuk pendidikan taruna 4 tahun, nanti tadinya 4 tahun sekarang menjadi 3 3 tahun, tahun 8 bulan, plus 8 bulan nanti untuk apa Bapak? pasis. Pasisnya ya. Betul. Oke. Nah, apakah ini semua nanti dari perubahan-perubahan yang ada yang tadi Bapak sebutkan ada dampaknya nggak Pak terhadap seleksi pendidikan itu sendiri? Bagaimana Kak Subis? Yang pasti akan tetap berpengaruh terhadap pelaksanaan seleksi atau rekrutmen. Seperti yang kita ketahui saat ini beberapa pendidikan itu syaratnya berbeda dengan akan yang kita terapkan nantinya. Yeah. Salah satu contoh mungkin saya sampaikan untuk yang Diklapa, itu sebelumnya mensyaratkan bahwa sebelum Diklapa MDDP-nya atau Masa Dinas Dalam Pakatnya adalah kapten minimal 2 tahun. Nah, rencananya nanti berikutnya untuk mengikuti Diklapa itu adalah kapten 0 tahun sudah bisa mengikuti. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan Dikspespa yang awalnya 2 tahun menjadi 1 tahun di MDDP pangkat tersebut. Begitu juga Seskual yang selama ini adalah harus berpangkat mayor MDDP 2 tahun. Berikutnya kita rencanakan adalah berpangkat mayor 0 tahun sudah bisa mengikuti seleksi. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Untuk jadi yang nanti ya? Nanti akan dilaksanakan di pertengahan Juni ini untuk yang Dikrek berikutnya. Wow, itu nanti akan banyak lagi yang lebih ikut seleksi tersebut ya? Betul, karena kesempatannya mereka lebih besar. Jadi personil yang eligible lebih banyak, makanya mereka akan berlomba-lomba untuk mengikuti seleksi. Tapi kan juga dibatasi dengan seat. Betul, dibatasi dengan seat juga. Ya karena keterbatasan tempat, anggaran, dan memang kita mempersiapkan personil yang berkualitas, jadi tetap kita adakan seleksi dan seat yang terbatas. Baik. Makanya itu memang saya kira personil-personil di Angkatan Laut yang akan mengikuti pendidikan harus benar-benar mempersiapkan diri dalam melaksanakan seleksi tersebut karena persaingannya sangat ketat. Yang terutama yang itu dikarenakan persyaratan yang sekarang semakin mudah. Yang awalnya mayor MDDP 2 tahun baru bisa mengikuti, sekarang MDDP 0 tahun sehingga personil makin banyak yang eligible, makin banyak mereka yang akan bersaing untuk melaksanakan seleksi, Mas Arjun. Baik. Selain itu untuk seleksi pendidikan apa lagi Bapak? Semuanya juga seperti itu, baik itu yang terutama yang di Bangum yang kita atur memang dari mulai Diktukpa, Dikspespa, dan Diklapa, begitu juga untuk Dikrek Seskual. Baik. Nah itu terkait juga dengan bagaimana untuk pembentukan dari nol, seperti pendidikan di pendidikan Tamtama dan pembentukan Bintara. Apakah juga ada masa untuk pemotongan dari berapa bulan menjadi berapa bulan gitu, atau tetap biasa? Untuk Dikmata dan Dikmaba dalam Telegram Panglima TNI ini tidak terkena pemotongan waktu pendidikan. Jadi Dikmata dan Dikmaba ini tetap sesuai dengan pola struktur pendidikan yang lama. Jadi tetap berjalan sesuai yang sudah kita laksanakan selama ini, Mas Arjun. Tidak mengikuti Telegram yang terbaru karena di situ tidak disebutkan untuk Dikma, baik itu Bintara ataupun Tamtama. Baik. Berarti untuk kesempatan kan kalau nggak salah mulai bulan Juni ini akan dibuka untuk pendaftaran penerimaan Bintara lagi. Betul, yang gelombang Bintara. Gelombang kedua ya, dan yang juga Tamtama juga gelombang kedua. Nah itu memang tidak ada perubahan. Jadi kalau seumpamanya untuk pembentukan Bintara dan Tamtama biasanya berapa bulan? Sekitar 11 ya. Bervariasi dari mulai
7 sampai 11 bulan. 11 bulan ya. Oke, berarti tetap ya tidak ada Tidak ada perubahan perubahan. ya, Subis ya. Pola struktur untuk Digma Bintara terutama tidak ada perubahan. Baik. Sesuai yang baik, sudah berjalan selama ini. baik, baik. Baik, luar biasa. Kalau sedikit saya bertanya tentang Subdis Kurdik itu sendiri diawaki oleh berapa personil, Bapak? Secara Di bawah DSP Bapak. kita ada 18 personil, Hmm. namun saat ini sudah terisi oleh 12 personil. Saya kira kurang lebih 78% itu sudah cukup mengcover apa yang sudah menjadi tugas dan jawab kita. Jadi dengan sumber daya yang ada kita maksimalkan memang betul-betul untuk menyusun ataupun menyesuaikan kurikulum yang perlu disempurnakan, Mas Herjo. Baik, baik. Dan tentunya itu menjadi salah satu juga motor daripada keberhasilan pendidikan kelulusannya itu nanti ya. Betul, Mas Karena Herjo. kurikulum itu menentukan juga akan kemananya para lulusannya seperti setelah ini, dan tentunya seperti visi dari TNI Angkatan Laut dalam rangka menyiapkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional. Nah, JJ 107,7 FM, sebelum kita beralih lagi untuk pertanyaan selanjutnya, karena masih ada beberapa lagi, terkait juga dengan bagaimana penyusunan kurikulum ini, dan tentunya menghadapi perubahan-perubahan pendidikan yang saat ini sudah mulai berlangsung, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasubdis. Tapi jangan kemana-mana. Oke, sekali lagi saya mengingatkan untuk JJMers yang belum like dan subscribe, dan juga untuk tekan loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video yang ada di tempat kita. Tentunya di JJM Radio YouTube. Jangan kemana-mana, tetap bisa 107,7 FM.